pagi anak hebat semua. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, ingat-ingat ya, berdoa. Ya, setelah berdoa, baca ikrar TK Dharma Wanita 2. Dilanjutkan dengan Pancasila. Ya, baru nanti setelah itu ini mulai menjelaskan. Ya, sayang. Minggu ini Bu Nini akan menjelaskan tentang tema masih tetap diriku, cuma subtemanya tentang anggota tubuh. Ya, anggota tubuh itu masing-masing anak berbeda. Mungkin anak dengan kakaknya beda, anak dengan ibunya beda, anak dengan ayahnya juga beda. Nanti anak hebat bisa melihat ya, mulai dari rambut sampai ke kaki, itu pasti semuanya mempunyai ciri yang khusus ya. Masing-masing orang, masing-masing anak itu cirinya berbeda-beda ya. Anggota tubuh itu ada kepala ya, kepala, terus badan. Nah, badan, ada tangan ya, kemudian ada kaki. Semuanya ini adalah ciptaan Tuhan atau Allah. Untuk anggota tubuh ini punya lagu, nanti anak-anak juga dikasih lagunya ya. Aku diriku sendiri, kamu dirimu sendiri, aku dan kamu sama-sama ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Aku punya mata, kamu juga punya. Aku punya hidung, kamu juga punya. Aku punya mulut, kamu juga punya. Aku dan kamu adalah diri sendiri. Itu lagunya, nanti bisa dipelajari, bisa dihafalkan dengan ayah ataupun bunda ya. Nah, selanjutnya nanti Bu Nini akan menjelaskan. Ini ada Bu Nini punya gambar, nanti bisa dilihat ya. Kalau minggu kemarin itu tentang diriku, terutama tentang identitas, nama, kemudian tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat rumah. Nah, untuk kesempatan kali ini identitasnya atau ciri-cirinya itu tentang ciri-ciri dari anggota tubuh. Ya, ini Bu Nini punya gambar di sini. Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anggota tubuhnya apa saja? Mulai dari kepala. Di kepala itu ada apa? Ada rambut. Nah, ya, laki-laki dengan perempuan pasti berbeda rambutnya. Atau laki-laki dengan laki-laki pun ada yang keriting, ada yang lurus. Kemudian setelah rambut ada alis mata ya, laki-laki dan perempuan sama, ada alis mata. Alis mata ini ada yang lurus mungkin, ada yang tebal, ada yang tipis ya alis matanya. Kemudian dahi, kalau bahasa Jawa itu bathuk nak ya, bathuk. Nah, ini dahi. Nah, ini dahi perempuan juga ada. Kemudian alis mata. Nah, perempuan juga ada. Selanjutnya mata. Mata ini juga masing-masing anak atau masing-masing orang berbeda. Ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit. Nah, semuanya ciptaan Tuhan sama, tapi berbeda-beda. Itulah yang namanya ciri-ciri ya. Setelah mata ada hidung. Hidung juga masing-masing orang atau masing-masing anak berbeda. Dari sini aja kalian bisa lihat, ada yang satu hidungnya mungkin besar, yang satunya hidungnya kecil. Nah, selanjutnya pipi. Pipi itu juga sama ada dua pipinya, tapi mungkin yang satu pipinya cabi,
yang satunya enggak. Kemudian mulut. Mulut. Nah, ini juga sama-sama mulut. Mulut ini mungkin ada yang mulutnya lebar, ada yang mulutnya kecil. Nah, itu kalian bisa membedakan ini dari kepala, yang ada di kepala. Ya, diulang tadi, mulai dari rambut, kemudian dahi, ada alis mata, mata, pipi, hidung, mulut. Nah, itu yang ada di kepala. Ada lagi telinga. Ini karena pakai kerudung yang perempuan, jadi telinganya tidak kelihatan, tapi ada telinga. Ya, diulang lagi, bagian tubuhnya antara perempuan dan laki-laki sama ya, hidung. Ini juga ada hidungnya. Mata, ini juga ada matanya. Kemudian kening, dahi, ada juga dahinya. Kemudian mulut, ada mulutnya juga. Telinga, hanya yang ini telinganya tertutup dengan kerudung. Kemudian turun ke badan. Di badan ada tangan, kemudian ada lengan. Lengan ini ya, lengan. Kemudian ada perut. Nah, ada perut, ada dada. Sama. Ini mulai dari tadi kepala, terus leher, dada, perut. Sama. Kemudian ke kaki. Kaki itu mulai kaki ini ada paha. Paha, ini ya paha. Di sini tertutup oleh bajunya. Kemudian lutut. Lutut, kemudian betis, kemudian telapak kaki. Nah, itu tadi anggota tubuh manusia yang mempunyai ciri-ciri atau mempunyai tanda masing-masing anak atau masing-masing orang. Tadi yang seperti disebutkan oleh Bu Nini tadi, mata mungkin ada yang lebar, ada yang sipit, hidung ada yang mancung, ada yang tidak, atau ada yang besar, ada yang tidak. Kemudian mulut ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, seperti itu. Rambut ada yang lurus, ada yang keriting. Nanti anak hebat bisa membandingkan dengan kakak atau dengan adik kalau punya adik, atau dengan ayah atau dengan bunda. Ya. Ya, ini mulai tadi anggota tubuh mulai dari kepala. Nah, ini kepala sampai sebatas leher. Di kepala ada mulai rambut. Ya, rambut masing-masing punya ciri-ciri sendiri. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Kemudian setelah rambut, dahi. Ya, alis mata, mata, hidung, pipi, mulut, telinga. Ya, telinga kanan dan kiri. Kemudian setelah itu leher. Terus ini badan. Ada dada, ada perut. Kemudian tangan. Tangan itu ada siku. Ini siku nak ya, siku. Kemudian pergelangan tangan, jari tangan, jari. Ya, di jari kan ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. Terus ini, yang ini namanya telapak tangan. Ya, diulang ya, dari yang tangan ya, tangan ada dua, kanan dan kiri. Kemudian ini siku. Siku. Kemudian ini pergelangan tangan. Kemudian ini telapak tangan. Ini jari tangan. Ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Kemudian dada, perut. Kemudian kalau di bagian kaki, nah kaki ini Bu Nini punya gambar. Kaki itu nih mulai kaki, lutut, lutut kaki. Lutut kaki itu kalau bahasa Jawa dengkul, ya. Lutut
Sebelum lutut, di atasnya lutut ini paha, namanya paha. Bahasa Jawanya, basa Jawane pupu. Nah, terus dengkul. Kemudian setelah dengkul atau lutut, terus betis. Betis basa Jawane kentol. Ya. Setelah itu ada tumit. Tumit, ini tumit. Tumit itu basa Jawane tungkak. Terus sama seperti tadi, di tangan ada telapak kaki. Kalau di tangan telapak tangan, telapak kaki, kemudian ada jari-jari kaki. Ya, itu semua anggota tubuh kita. Yang masing-masing orang itu tidak sama. Semuanya ada ciri-cirinya tersendiri. Semua itu ciptaan Tuhan. Jadi tidak sama antara ayah dengan kakak, antara ibu dengan kakak, itu semuanya ada ciri-cirinya tersendiri. Nah, itu tadi nama-nama anggota tubuh ya, sudah mulai dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian kalau fungsinya, pasti anak hebat tahu dong fungsinya. Ya, rambut untuk menutupi kepala biar lebih cantik, biar tidak dingin ya. Kalau nggak ada rambutnya mungkin terasa lebih dingin. Nah, itu. Kemudian mata untuk melihat, ya, hidung untuk membau, mulut untuk berbicara, untuk makan, telinga untuk mendengar, ya kan? Kemudian tangan bisa untuk menulis, bisa untuk makan, bisa untuk belajar, bisa untuk apalagi banyak nanti anak hebat bisa tanya jawab dengan ayah ataupun bunda di rumah. Kemudian kaki untuk berjalan, untuk berlari. Nah, itu semua adalah fungsi dari anggota tubuh kita, pemberian Tuhan. Ya. Untuk selanjutnya tadi sudah ya, anggota tubuh mulai dari kepala. Di kepala ada apa saja, kemudian badan, kaki sudah semua, di tangan juga sudah. Selanjutnya untuk cara merawat, karena kan ini pemberian Tuhan, harus dirawat. Karena kenapa harus dirawat? Nah, nanti kalian bisa diskusi atau bisa tanya ke bunda atau ke ayah, kenapa harus dirawat? Ya, karena semua pemberian Tuhan, kalau nggak dirawat, kalau nggak dirawat nggak bisa dipakai lagi, sakit. Nah, gimana? Nggak ada gantinya, ya. Nah, ini sekarang cara merawat. Misalkan rambut, cara merawatnya dengan keramas. Kemudian di kepala ini tadi ada rambut, telinga, kemudian mata, hidung. Nah, ini semuanya juga harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Kalau waktu mandi misalkan, mata harus dibersihkan dari kotoran, hidung juga harus dibersihkan dari kotoran, mulut, caranya giginya juga harus digosok dengan bersih, pakai sikat gigi, pakai odol. Nah, sehari 2 kali biar tetap bersih, biar tetap sehat. Nah, kalau giginya sakit kan nggak bisa bicara, diem aja, sakit gigi, ya seperti itu. Tapi kalau giginya bersih, tersenyum, kelihatan giginya yang putih, ya. Itu cara merawatnya. Jadi diulang ya, dari rambut mungkin sering keramas, terus mandi, badannya sering dibersihkan biar bersih. Kemudian hidung ketika mandi juga dibersihkan, terus mata dibersihkan waktu mandi, gigi, mulut juga ketika mandi dibersihkan semua. Terus selanjutnya turun lagi ke tangan.
Tangan ada kukunya. Ini kukunya juga harus sering dipotong. Paling tidak 1 minggu sekali harus dipotong. Karena kalau nggak dipotong nanti kotorannya ikut masuk waktu kita makan. Nah ya, sering cuci tangan biar tetap bersih. Ya, itu cara merawatnya. Ketika mandi pokoknya digosok yang bersih, sela-sela jari tangan digosok yang bersih, badannya juga yang bersih. Nah, kemudian badan, kaki ya gitu, kakinya juga dibersihkan, digosok yang bersih, tumitnya digosok biar tetap kelihatan bagus. Nah, biar yang perempuan biar tetap cantik, yang laki juga tetap ganteng. Mungkin kalau yang muslim sering wudu ya, biar badannya tetap bersih. Itu tadi ya cara merawat ya nak ya. Mulai dari rambut tadi sering keramas biar tidak berkutu ya. Kalau yang laki-laki mungkin rambutnya ya pendek, meskipun pendek juga tetap sering keramas. Karena kalau rambutnya terlalu panjang nanti jadinya seperti anak perempuan terus banyak kotorannya ya. Sering disisir, pakai sisir ya, sering disisir biar enggak kusut. Nanti kalau kusut jadinya seperti itu, tahu yang namanya gimbal. Nah ya, itu karena enggak pernah disisir, enggak pernah dikeramas, jadinya seperti itu, jadi jelek ya. Kemudian hidung, mulut, mata sering dibersihkan ketika mandi. Makanya sehari 2 kali paling tidak ya, mandinya itu sehari 2 kali pakai sabun yang bersih, terus yang wangi. Nah, gigi juga digosok sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Badan semua di waktu mandi digosok yang bersih. Itu tadi cara merawat anggota tubuh mulai dari kepala sampai dengan kaki ya. Dilanjutkan lagi ya sayang. Tadi sudah mulai dari nama-nama anggota tubuh tadi sudah ya, mulai dari kepala, kemudian tangan, badan dan kaki. Terus tadi yang kedua sudah cara merawatnya. Semua cara merawat anggota tubuh dari kepala sampai dengan kaki. Tujuannya supaya tetap bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga ialah cara melindungi. Melindungi itu biar tidak terkena atau menjaga. Jadi tubuhnya ini kan harus dijaga agar tetap sehat, harus dijaga agar tetap kuat, harus tetap berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana cara melindunginya? Nah, mulai dari kepala. Misalkan kalian mau bepergian, misalkan naik sepeda motor, pakai untuk melindungi mata pakai kacamata. Ya. Kemudian untuk melindungi hidung dan mulut pakai apa? Masker. Nah, masker. Ini masker. Nah, kemudian ada lagi yang ketika kalian naik motor. Ini juga salah satu alat untuk melindungi bagian kepala. Karena, nah ini namanya apa? Helm. Ada untuk nutup bagian mata. Ini bagian telinga juga terlindungi. Nah ini. Nah terus makanya kalau pakai harus dikancing dengan kuat supaya kepala tetap terlindungi karena ini adalah ciptaan Tuhan, tidak ada gantinya. Makanya harus dijaga supaya tidak terkena bahaya. Nah harus dilindungi. Ini salah satu alatnya ada helm. Nah, ada masker tadi ya untuk melindungi hidung dan mulut. Kemudian juga bisa mungkin ada topi kalau kalian waktu tidak pakai motor jalan-jalan supaya tetap rapi rambutnya. Nah itu adalah macam-macam alat pelindungan.
di bagian kepala. Mungkin kalau perempuan kerudungnya juga termasuk melindungi ya, ya nak ya. Nah, karena apa? Rambutnya tetap rapi, ya kan? Sudah sisir sudah rapi, terus tidak kena debu, ya. Telinganya jadi hangat, nah terlindungi juga, ya kan? Nah, itu yang di bagian kepala. Kemudian kalau badan, apa yang dipakai untuk melindungi badan? Baju untuk melindungi badan, ya, biar tidak malu, nah, biar tidak dingin, nah seperti itu. Kalau misalkan ada lagi, kalau melindungi diri dari hujan, pakai mantel atau jas hujan ataupun payung. Nah, itu juga salah satu alat yang dipakai untuk melindungi tubuh, ya sayang ya. Untuk melindungi dari hujan tadi ada mantel atau jas hujan. Kemudian untuk melindungi kepala itu tadi ada helm, ada topi, kacamata, ini juga termasuk di bagian kepala ya, kacamata, masker. Nah, itu semua termasuk alat perlindungan diri supaya tetap terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian badan itu alat perlindungannya adalah baju. Kemudian kalau kaki alat perlindungannya apa? Sepatu ataupun sandal. Tujuannya supaya terlindungi dari mungkin ada pecahan kaca atau mungkin ada batu yang tajam. Kalau pakai sepatu ataupun pakai sandal, kaki kita jadi terlindungi. Nah, itu ya nak ya. Kemudian yang harus dilindungi juga supaya tidak disentuh sama orang lain. Nah, itu yang harus diingat. Jangan sampai ada orang lain yang menyentuh. Mana saja yang harus dilindungi? Bagian dada. Nah, di bagian dada. Karena kalau perempuan, anak perempuan ada payudaranya. Kemudian mana lagi yang harus dilindungi? Bagian bawah perut. Ada alat kelamin. Kalau laki-laki namanya penis, kalau yang perempuan namanya vagina, harus dilindungi. Tidak boleh sampai disentuh oleh orang lain. Ya. Kalau ibu, anak perempuan sama ibu. Ya, kalau laki-laki dengan ayahnya. Nah, kalau orang lain ataupun temannya, enggak boleh. Kalau ada yang memaksa mau menyentuh, harus berteriak, minta tolong ataupun minta perlindungan. Nah, masih ingat kan lagunya? Inilah tubuhku, kan ku jaga selalu, tak boleh disentuh, tak boleh diganggu, hanyalah ibuku dan juga diriku yang boleh melihat atau menyentuh. Nah, itu lagunya diingat. Itulah yang harus bagian tubuh yang harus dilindungi supaya tetap terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari virus tadi juga bisa, terus kemudian dari kalau misalkan dari debu juga bisa. Nah, itulah yang harus diperhatikan untuk melindungi anggota tubuh kita. Oh iya, maaf nak, maaf, ada yang lupa tadi ya Bu Nini ya. Untuk melindungi mata, selain dari debu pakai kacamata mungkin ya, kacamata yang kacamata hitam ataupun kacamata yang untuk melindungi mata. Mata itu juga harus dijaga supaya tidak gampang sakit. Bagaimana caranya? Nonton TV-nya tidak terlalu lama. Ya, tidurnya tidak terlalu malam. Yang paling penting apa? Yang suka main HP, nah harus diperhatikan. Kalau sayang sama matanya, harus benar-benar dijaga, dilindungi
supaya tetap bisa dipakai melihat, supaya tetap bisa sehat, nah supaya tetap terjaga dengan baik. Soalnya kan nanti kalian masih belajar, masih melihat sesuatu yang masih dipakai sampai lama. Kalau sudah sakit karena sering main HP, jadinya gimana matanya? Ada yang tiba-tiba buta, terus nggak bisa melihat. Nah, takut nggak? Nah, makanya kita harus sayang ya dengan semua anggota tubuh pemberian Tuhan. Ini adalah milik kita, milik pribadi kita. Jadi kita sendiri yang harus menjaganya. Ya, maaf itu tadi Bu Nini menambahkan yang mata. Jadi untuk mata jangan terlalu malam tidurnya, lihat TV juga tidak terlalu lama, HP juga tidak terlalu lama. Paling lama itu 1 jam, itu sudah paling lama, itu pun tidak setiap hari. Ya, kalau bisa 1 minggu 1 kali saja. Ya, itulah segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita harus perhatikan untuk melindungi tubuh kita. Kita lanjutkan lagi ya sayang. Tadi yang pertama sudah anggota tubuh, nama-namanya ya. Kemudian yang kedua tadi cara merawat agar tetap bersih dan sehat. Yang ketiga adalah cara melindungi atau perlindungan terhadap anggota tubuh kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar terhindar dari virus ataupun agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat adalah perhiasan. Nah, apa sih perhiasan itu? Perhiasan itu untuk menunjang ataupun untuk mempercantik atau menambah ganteng penampilan kita. Nah, makanya ada perhiasan yang disematkan di anggota tubuh kita. Misalkan yang di kepala. Kepala itu kan ada rambut. Kalau yang perempuan ada bandana, itu kan termasuk perhiasan. Ada bando, ada ikat kepala, ya, ikat rambut yang dari pita warna-warni. Nah, itu kan juga untuk mempercantik penampilan. Kalau yang laki-laki mungkin topi. Topinya kan macam-macam ya. Ada topi yang warna-warni juga. Supaya apa? Supaya tambah ganteng penampilannya. Mungkin kalau tahu ada yang namanya belangkon, itu juga perhiasan di kepala. Kemudian di leher ada kalung, ya, yang disematkan di leher. Kemudian yang di tangan tangan kan tadi ada pergelangan, ada jari, ya. Mungkin yang dipakai di pergelangan tangan apa? Jam tangan misalkan, ya, ada jam tangan yang di pergelangan. Mungkin ada gelang. Kemudian yang di jari ada cincin. Nah, itu termasuk perhiasan yang disematkan pada anggota tubuh supaya terlihat lebih cantik. Kalau yang perempuan, yang laki-laki lebih ganteng. Nah, seperti itu. Kalau baju, mungkin bajunya warna-warni gitu ya, ada pita-pitanya. Kalau yang laki mungkin ada dasinya atau ada macam-macam lah, supaya lebih penampilannya lebih ganteng. Nah, itu yang di kepala sudah, di leher, di tangan, di kaki. Mungkin di kaki ada sepatu yang kalau yang perempuan pakai hak tinggi, itu juga untuk menambah cantik penampilannya. Laki-laki sepatunya yang bagus. Nah, atau mungkin ada yang pakai juga gelang kaki, ada juga. Itu semua adalah perhiasan yang disematkan di anggota tubuh yang tujuannya untuk mempercantik ataupun menambah ganteng penampilan kita, ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke-5 ya sayang ya. Tadi kan sudah anggota tubuh, fungsinya juga, perawatannya, perlindungannya, perhiasannya. Sekarang gerakannya.
dari anggota tubuh mulai kepala sampai kaki itu ada gerakannya yang bermacam-macam. Misalkan dari kepala, di kepala ini gerakannya bagaimana ya? Oh, ternyata untuk menunduk, lihat ke ujung kaki. Nah, dingkluk ya, bahasa Jawa ini dingkluk nak. Terus kemudian tengadah. Tengadah itu bahasa Jawa ini ndangak. Nah, tengadah. Kemudian bisa untuk noleh ke kanan, bisa untuk noleh ke kiri. Terus kemudian miring ke kanan, juga bisa miring ke kiri. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan kalau tidak bisa terus dipaksa, nanti jadinya sakit ya. Jadi gerakan-gerakan tadi mulai dari kepala, nunduk, tengadah, noleh ya, kanan kiri, kemudian miring kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk badan itu membungkuk. Nah, membungkuk seperti kalau mungkin orang muslim sholat ya, rukuk gini. Nah, membungkuk badannya. Kemudian miring. Ya, miringnya sama seperti tadi. Kalau kepala ke kanan ataupun ke kiri. Ya, diulang lagi. Kalau badan membungkuk, kemudian miring ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian selanjutnya kaki. Nah, kaki bisa untuk berdiri tegak, kemudian bisa berjinjit. Berjinjit itu jari-jari kakinya, ujung jari kakinya untuk tumpuan, terus tumitnya diangkat. Nah, jinjit ya, seperti ini jinjit. Nah, kemudian selain itu berlari. Nah, untuk berlari. Nah, mungkin melompat. Nah, itulah gerakan-gerakan daripada kaki. Ya, diulang ya, berdiri, berjalan, kemudian berjinjit, berlari. Nah, itu yang gerakan-gerakan dari kaki. Kemudian yang belum apa? Tangan. Tangan yang pertama menggenggam. Menggenggam ini mungkin ada sesuatu yang digenggam yang kuat, jadi seperti ini menggenggam ya. Kemudian memegang sesuatu. Kalau memegang nggak usah menggenggam gini, memegang. Nah, seperti itu. Mana sih ini? Oh, tak pegang. Nah, dahimu tak pegang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya melambai. Nah, melambai atau dada. Nah, kemudian selesai, tepuk tangan. Jadi itulah gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh mulai dari kepala sampai dengan kaki. Ingat ya sayang, kalau yang tidak bisa dilakukan jangan dipaksakan gerakannya. Misalkan tadi kalau badan membungkuk atau miring, ya itu aja yang dilakukan. Jangan terus yang nggak bisa dilakukan seperti dibalik ke belakang. Nah, nanti malah sakit ya. Itu tadi kegiatan kita pada hari ini, mulai dari anggota tubuh ya, nama dan fungsinya, kemudian perawatannya, kemudian perlindungannya, perhiasannya, dan gerakannya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan yang harus selalu dijaga, disyukuri, dan tetap selalu diperhatikan kesehatan dan kebersihannya. Ya nak ya, di akhir selalu jangan lupa berdoa. Seperti tadi di awal, Bun ini tidak memberi contoh lagi karena kalian sudah pinter. Nanti selalu setiap memulai kegiatan harus selalu berdoa. Kalau yang pertama tadi kan berdoa, baca ikrar, Pancasila, nanti ditemani sama ayah ataupun bunda. Terakhir juga harus selalu ditutup dengan doa. Ya, kalau yang muslim ditambah membaca surat Al-Asr. Terima kasih ya sayang, terima kasih bunda semua. Selamat pagi.